bagus. Sekarang coba pikirkan apa penyebab terjadinya banjir pada gambar pertama. Mungkin karena sampah yang menyumbat saluran air. Baik sekali. Ada gambar dari gambar tersebut. Informasi apa saja yang diamati secara langsung? Ada air yang meluap dan lingkungan yang kotor. Hebat. Itu berarti kalian sudah mulai melakukan observasi sederhana. Minggu lalu kita telah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat ciri utama teks observasi? Saya, Bu. Ya baik, Devira. Berdasarkan fakta hasil pengamatan, Bu. Tepat sekali. Apakah semua informasi dalam teks observasi bisa langsung dipercaya begitu saja? Tidak selalu, Bu. Betul, tidak selalu. Mengapa? Kita harus mengecek apakah datanya benar atau tidak. Benar sekali. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengevaluasi informasi dalam teks observasi secara kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membaca informasi dari internet, media sosial, atau berita. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita bisa mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Karena itu, kemampuan mengevaluasi teks sangat penting. Ya, Bu. Setelah pelajaran ini, kalian diharapkan mampu menentukan informasi tersurat dan tersirat dalam teks, membandingkan teks observasi dengan teks lain, memahami kosakata ilmiah, menulis kalimat observasi sesuai kaidah kebahasaan. Baik, Bu. Sekarang silakan bacakan teks berjudul lingkungan sekolah bersih dan hijau di LKS halaman 63 ya, silakan dibuka. Sudah semua? Ya, Bu. Ini ceritanya sudah dibaca semua. Jadi cuma sudah Bu gitu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah dibaca semuanya? Siapa yang bisa menyebutkan informasi tersurat di dalam teks? Baik, Intan. Tolong teliti halaman yang luas dan banyak halaman. Bagus. Itu informasi yang tertulis langsung di dalam teks. Sekarang apa informasi tersiratnya? Warga sekolah peduli terhadap kebersihan lingkungan. Hebat sekali. Itu bisa ditulis langsung tapi dapat disimpulkan di dalam teks. Sekarang Ibu akan membandingkan teks eksplanasi tentang banjir. Silakan diamati ya. Nanti dibandingkan tentang teks yang ada di buku LKS yang tadi. Oke? Oke. Ya. Ya, Bu. Setelah membandingkan teks eksplanasi tersebut, siapa yang ingin membandingkan teks tersebut dengan observasi tadi? Angkat tangan. Baik, Cindy. Observasi menjelaskan hasil pengamatan, sedangkan tes eksplanasi menjelaskan proses kejadian sesuatu. Tepat sekali. Apa arti kata vegetasi dalam teks? Saya, Bu. Ya, Ini semuanya dari saya suatu wilayah. bagus. Di mana
Cepat itu memang itu. Jawaban kalian sangat baik. Sekarang, Ibu ingin kalian buat kalimat observasi berdasarkan lingkungan kelas kalian. Kelas kalian, angkat tangan. Baik, Cindy. Kelas memiliki ventilasi udara yang cukup sehingga udara sejuk. Baik sekali. Karena menggunakan bahasa yang baku dan berdasarkan fakta. Sebelum kita akhiri pelajaran, coba refleksikan pembelajaran hari ini. Apa informasi yang kalian peroleh? Siapa yang mau jawab? Saya pun. Ya, baik, Ilham. Saya jadi tahu perbedaan informasi tersurat dan tersurat. Saya belajar mengevaluasi informasi yang tidak mudah percaya. Bagus sekali. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Saya. Ya, Intan. Observasi harus berdasarkan fakta agar dianalisis secara kritis dan dapat dibandingkan dengan sumber lain. Bagus. Tambahan dari Ibu, kita juga harus menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami kosakata ilmiah dalam teks. Aku bangga